Kembali di DIY Way channel. Kali ini kita akan mereview sebuah produk inverter yang siap pakai. Ikuti terus di video ini. Baik, sebelum kita unboxing, sebagai informasi, produk ini termasuk salah satu inverter terlaris di online. Harganya sekitar 400 ribuan, dan saya pilih untuk yang 12 volt DC sebagai inputan karena ada pilihan 24 volt DC. Baik, kita cek dalamnya. Dalam box ini dapat apa saja. Oke, pertama main unit, ada manual, lebih ke informasi dalam bahasa Inggris yang menyatakan ini inverter ini pure sine wave. Kita akan cek dengan oscilloscope apakah nanti benar pure sine wave. Kita simpan dulu manual, kita baca nanti. Kemudian kita dapatkan car adapter charger ya, kemudian kabel aki dan mur pengencang kabel di bagian input. Oke, mereknya adalah Tupperware. Model NBQ 1000W, kapasitas 500 watt, pure sine. Oke, ada negatif kipas bagian inputnya. Kipas ini akan aktif ketika ada beban. Juga ada 7 segmen atau indikator input voltage, indikator input voltage. Kita akan lihat dalamnya, kita bongkar kasingnya. Oke, ketika kita bongkar, kita bisa melihat di bagian outputnya ada modul pembentuk gelombang sinus. Kemudian di bagian inputnya kita bisa lihat ini adalah inverter modul karena ada trafo high frequency di sana yang normalnya banyak digunakan untuk inverter. Ada dua buah LED di bagian outputnya, adalah keduanya harus menyala ketika normal operasional. Jika salah satu mati, maka bisa dikatakan ada error atau masalah di inverter ini. Berikutnya kita akan cek dengan oscilloscope, benarkah inverter ini akan menghasilkan pure sine wave atau seperti gelombang listrik PLN murni, sehingga yang bisa kita dapat hasilkan seperti menggunakan listrik PLN tetapi dengan menggunakan aki. Baik, di sini saya sudah koneksikan dengan aki bekas ya. Kemudian kita kalibrasi dulu oscilloscope-nya.
Oke, pertama kita akan cek dengan multitester atau keluaran output dari tegangannya. Tegangan outputnya kita cek, iya, kita dapatkan 221 volt AC 220 sama dengan tegangan PLN. Kemudian kita akan cek outputnya dengan oscilloscope. Kita buat kabel terbuka dengan koneksi ke inverter. Oke, kita koneksikan ke outputnya dari kabel ini ke oscilloscope. Kemudian ujung kabel yang lain kita hubungkan ke output dari inverter. Ya, kita harapkan sesuai dengan spesifikasi yaitu pure sine wave. Kita akan lihat. Oke, kita atur settingan oscilloscope sampai mendapatkan gelombang yang terbaik yang ke atas. Oke, ya, nampaknya sudah terlihat seperti sinus, tapi karena ini perkalian ya melebihi dari sinyal yang kita ukur, jadi agak kepotong. Kita harus turunkan supaya terlihat peaknya. Posisinya kita akan turunkan sehingga kita lihat peaknya benar sinus atau tidak. Ya, sepertinya memang benar sinus. Dan bila kita lihat frekuensinya PLN adalah 50 Hz, maka kita harapkan juga ini dari inverter ini adalah 50 Hz atau mendekatinya. Oke, terlihat frekuensinya itu 49.9 Hz. Oke, kita bisa bilang ini 50 Hz, jadi sesuai dengan PLN output. Oke, kita lanjutkan dengan tes beban. Apakah memenuhi sesuai kebutuhan kita? Oke, nampaknya aki ada masalah, akinya drop. Oke, kita akan ganti dengan power supply 10 ampere 12 volt. Kita asumsikan aki ya. Oke, saya udah modifikasi kabelnya supaya bisa koneksi ke power supply 12 volt 10 ampere. Kita akan tes dengan beberapa beban. Oke, ini inputannya adalah 12 volt. Oke, sama seperti tegangan aki. Ya, lampu LED keduanya menyala, berarti normal. Oke, outputnya adalah 220. Oke, ya, 223. Oke, kita anggap 220. Kita akan beri beberapa beban. Kita coba dengan kipas angin.
Oke, kipas angin ini mempunyai daya sekitar 45 watt. Oke, berfungsi. Kipas anginnya menyala tanpa gangguan atau tidak drop tegangannya. Berfungsi normal. Ya, cukup kecil dayanya 20 watt. Kita coba yang lain dengan sebuah solder. Solder ini mempunyai daya dari 60 watt bisa sampai 300 watt karena adjustable dari solder good. Oke, berfungsi, kipasnya masih berputar. Kemudian solder mulai panas. Oke, demikian dari tes beban. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan, inverter ini cukup compact dan bisa berguna di saat listrik PLN mati. Tetapi beban tidak semua bisa kita cover, walaupun mempunyai kapasitas 500 watt. Mungkin lebih cocok untuk kipas angin, TV, komputer, dan elektronik lainnya. Dengan kemampuan pure sine wave akan seperti kita menggunakan listrik PLN, dan dengan harga 400 ribuan cukup worth it lah. Oke, demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Silakan komen jika Anda mempunyai pengalaman yang berbeda. Jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.